Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semua, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi. Namun pada pertemuan kali ini kita akan mereview materi-materi yang akan keluar nanti ketika PTS, penilaian tengah semester. Nah, sekarang dipersiapkan buku paketnya, kita bahas kisi-kisinya ini ya. Kita bahas kisi-kisinya, kemudian nanti kalian ditandain di buku paketnya sehingga nanti ketika belajar mudah ya, tidak perlu membuka video lagi. Oke, silahkan dibuka buku paketnya pada bab Khulafaur Rasyidin, yaitu bab ketiga ya, perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, halaman 81. Sudah dibuka ya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama itu mengenai Khulafaur Rasyidin. Ya, di halaman 81 di situ disebutkan bahwasanya setelah Rasulullah SAW wafat, meninggal, maka yang melanjutkan dakwah Islam yaitu generasi sahabat yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin itu siapa saja? Khulafaur Rasyidin itu ada 4, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian ada Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Nah, keempat sahabat tadi itu disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, apa sih itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin, khulafa ya, artinya pengganti, Rasyidin petunjuk. Jadi pengganti Rasulullah SAW yang mendapatkan petunjuk. Nah, petunjuk dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, perdebatan ketika Nabi telah wafat. Kalian bisa buka di dalam buku paket itu pada halaman 84 ya, proses pengangkatan Abu Bakar. Nah, ini jadi satu ya, di halaman 84. Nah, dalam perdebatan ketika Nabi telah wafat. Jadi setelah Nabi SAW wafat, terjadilah perdebatan siapa yang akan melanjutkan atau siapa yang akan memimpin pengganti Nabi. Karena kenapa terjadi perdebatan? Karena Nabi ketika itu tidak menunjuk siapa yang akan menggantikannya. Nah, perdebatan ini terjadi yaitu tiga kelompok ya. Yang pertama kelompok Ansor, kemudian ada kelompok Muhajirin, dan juga Bani Hashim. Nah, 3 kelompok inilah yang mendebatkan siapa pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalian bisa tandain di 84 di paragraf pertama dari proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian, kalian baca ya, dibaca proses pengangkatan itu dari awal sampai akhir ya, sebelum yang ketiga itu. Nah, kemudian proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Jadi setelah perdebatan ini, 3 kelompok ini, Ansor, Muhajirin, Bani Hashim, setiap kelompok menyebutkan seseorang yang akan dijadikan pemimpin. Nah, setelah perdebatan, akhirnya Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya yang paling berhak untuk menjadi pemimpin adalah kaum Muhajirin, karena kaum Muhajirin dari awal telah menemani Rasulullah berdakwah. Jadi Umar bin Khattab, Abu Bakarlah yang paling menunjuk Abu Bakarlah yang paling berhak. Kenapa? Abu Bakar adalah sahabat terdekat Rasulullah SAW. Kemudian suka membela mati-matian orang-orang Islam dari ancaman kafir Quraisy. Nah, jadi Abu Bakar yang menunjuk, Umar bin Khattab yang menunjuk Abu Bakar. Ya. Nah, ini nanti keluar di soal PG dan juga pilihan ganda dan juga di uraian. Nah, jadi kalian harus paham bagaimana proses pengangkatan Abu Bakar ini
sehingga sampai menjadi khalifah. Silakan dibaca, nanti ada di uraian dan juga ada di PG. Nah, kemudian sifat Abu Bakar. Bagaimana sifat Abu Bakar? Kalian bisa dibaca di halaman 82 di biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq ya, ditandain halaman 82. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini terkenal dengan seorang sahabat yang jujur dan juga dermawan. Beliau rela mengeluarkan semua hartanya, harta dan jiwanya untuk dakwah Islam, dalam menyebarkan dakwah Islam. Nah, inilah salah satu sifat Abu Bakar. Ya, nanti keluar di soal 1 ya, yaitu PG. Kemudian orang yang mengaku nabi pada masa Abu Bakar. Kalian bisa buka halaman 86, yaitu munculnya gerakan-gerakan anti pemerintah. Di situ kalian tandain yang satu gerakan nabi palsu, ya kan? Di situ ada beberapa nabi palsu yang muncul ketika masa pemerintahan Abu Bakar, ya. Ada Aswad al-Ansi, ada Musailamah, ada Tulaiha, dan juga ada Saj'ah. Ya, kalian hafalkan nama-namanya, ya. Kalian hafalkan nama-nama nabi palsu itu. Nanti akan keluar di pilihan ganda dan uraian. Jadi nanti makanya kalian harus dihafalkan siapa-siapa saja nama-nama nabi palsu. Kemudian yang selanjutnya, penyebab orang-orang menjadi murtad ketika Nabi wafat. Ini masih di halaman 86 dan 87 ya. Digaris bawahi gerakan kaum murtad. Jadi dalam masa pemerintahan Abu Bakar itu muncul gerakan anti pemerintah. Yang pertama ada nabi palsu tadi yang sudah kita bahas. Kemudian ada gerakan kaum murtad. Setelah Rasulullah wafat, ada yang keluar dari agama Islam. Kenapa? Penyebabnya di situ sudah dijelaskan, ada A, B, C sampai E. Kalian dibaca. Nah, ini nanti keluar di soal pilihan ganda. Kemudian selanjutnya usaha yang dilakukan Abu Bakar dalam perkembangan keagamaan. Nah, apa saja yang itu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi pada masa Abu Bakar itu terjadi perang yang menyebabkan para hafiz itu, para penghafal Al-Quran banyak yang syahid, gugur syahid. Makanya asa dari ide atau Umar bin Khattab memberitahukan kepada Abu Bakar bahwa perlu adanya pengumpulan ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi salah satu perkembangan keagamaan dalam Abu Bakar ini mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Kalian bisa lihat di halaman 88 perkembangan sosial politik dan keagamaan, itu di garis bawahi. Kemudian cara pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab ya, langsung kita masuk ke halaman 92. Di situ ada proses pengangkatan Umar bin Khattab. Kalian bisa dibaca ya dari itu sampai selesai. Nah, jadi prosesnya pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab bagaimana, yaitu dengan ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa ditunjuk? Karena melihat sebelumnya ketika Rasulullah wafat, Rasulullah tidak menunjuk siapa penggantinya, maka terjadi perdebatan. Nah, untuk menghindari perdebatan itulah makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika memimpin kemudian jatuh sakit memanggil Utsman bin Affan ya sebagai saksi, kemudian menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti Abu Bakar. Nah, kemudian sifat Umar bin Khattab ya, kita sama-sama tahu bahwasanya sifat Umar bin Khattab adalah tegas dan pemberani. Ketika Umar bin Khattab ketika masuk Islam, Umar bin Khattab berani dalam menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang menghalangi dalam menyebarkan agama dakwah Islam ini. Kemudian
wilayah kekuasaan Islam pada masa Umar bin Khattab. Jadi salah satu perkembangan Islam pada masa khalifah itu adalah perluasan wilayah. Nah, itu halaman 93, kalian bisa lihat kemudian di garis bawahi. Kemana aja perluasan wilayahnya, yaitu Islam ke Syria dan juga Palestina. Ya. Kemudian halaman 94, perluasan wilayah Islam ke Irak dan juga Persia. Kemudian ada juga perluasan wilayah Islam ke Mesir. Kalian harus dihafalkan kemana saja perluasan, ya, daerah mana saja ketika masuk Umar bin Khattab. Nanti keluar di PG dan esai. Jadi harus hafal ketika masa Khalifah Umar bin Khattab itu yang pertama ke Syria dan juga Palestina, kemudian Irak, Persia, dan juga ke wilayah Mesir, ya. Nah, jadi kalian harus hafal, nanti keluar di pilihan ganda dan juga uraian. Kemudian prestasi-prestasi Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah apa saja? Nah, kalian bisa mulai buka dari halaman 93. Di situ ada prestasi-prestasi Umar bin Khattab, ya. Dari mulai perkembangan dalam bidang politik, militer, itu ada tadi perluasan wilayah yang sudah saya bahas. Kemudian ada perkembangan dalam bidang administrasi pemerintah, ya, halaman 95. Itu ada pembagian daerah kekuasaan, kemudian pembentukan dewan-dewan seperti Baitul Mal yang sampai sekarang kita masih bisa rasakan atau jumpai. Jadi Baitul Mal itu awalnya digagas dari masa pemerintahan Umar bin Khattab. Kemudian menetapkan tahun Hijriah, ya, sebagaimana tahun umat Islam. Tahun Hijriah. Kemudian membangun dan merenovasi masjid, ya. Itu salah satu dari banyak prestasi-prestasi Umar bin Khattab. Kalian bisa dibaca, ya, dari halaman 94 sampai 96, ya. Kemudian yang selanjutnya julukan Khalifah Utsman bin Affan. Kita masuk ke Khalifah Utsman bin Affan, ya. Dalam halaman 96, yaitu biografi singkat Khalifah Utsman bin Affan. Di situ ada julukannya, ya. Jadi Khalifah Utsman bin Affan itu bergelar Zunurain, ya, di halaman 96. Kalian bisa cek aja sendiri, ya. Zunurain artinya apa? Yaitu menikahi dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita lanjut ke dalam kisi-kisi selanjutnya. Nah, kemudian kita lanjut, yaitu sifat Utsman bin Affan. Kita sama-sama tahu bahwa salah satu sifat yang dimiliki kepribadian Utsman bin Affan yaitu dermawan, ya. Kalian bisa lihat di halaman 97. Di situ dalam biografi singkat Khalifah Utsman bin Affan, bahwasanya ketika perang Tabuk, umat Islam itu menghadapi kesulitan dana saat peperangan. Nah, Utsman bin Affan menyumbangkan hartanya sekitar 10.000 dinar tunai dan juga 1.000 ekor unta. Nah, ini merupakan salah satu bukti bahwa Utsman bin Affan memiliki sifat kedermawanan. Nah, kemudian prestasi-prestasi Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah. Nah, Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah itu kurang lebih sekitar 12 tahun, ya. Ya, kalian bisa lihat di halaman 99. Di situ ada perkembangan Islam pada masa khalifah, ya. Yang A, membangun Masjid Nabawi. Kemudian di halaman selanjutnya B, usaha mengumpulkan dan menuliskan Al-Qur'an. Kemudian C, pembentukan angkatan laut. Yang D, perluasan wilayah Islam. Nah, itu prestasi-prestasi Khalifah Utsman bin Affan ketika menjabat selama 12 tahun. Nah, kemudian kalian buka halaman 100, ya, halaman 100 dalam usaha pengumpulan dan penulisan Al-Qur'an.
Nah, pada masa Utsman bin Affan ini Al-Quran disempurnakan ditulis. Nah, setelah menjadi satu, mushaf itu dinamakan dengan mushaf imam atau mushaf Utsmani yang artinya dikumpulkan ketika pada masa Utsman bin Affan ya. Dinamakan mushaf imam atau mushaf Utsmani. Kemudian masuk lagi ke sifat Ali bin Abi Thalib ya. Nah, Ali bin Abi Thalib. Nah, silakan dibuka di biografi Ali bin Abi Thalib halaman 102 ya. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ini seseorang yang sangat berani, pemberani dan juga takwa ya, artinya menjalankan perintah-perintah Nabi Muhammad dan juga Allah. Nah, apa buktinya Ali bin Abi Thalib ini pemberani ketika rencana pembunuhan Nabi Muhammad SAW? Ali bin Abi Thalib itu berani menggantikan Nabi Muhammad tidur di ranjangnya, sehingga terlepaslah dari aksi rencana pembunuhan tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam cara pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Ya. Ada di halaman 103. Nah, kalian bisa ditandain di halaman 103 itu proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib bisa dibaca. Jadi ketika masa Khalifah Utsman bin Affan, setelah meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam menjadi bingung karena kosong kekuasaan yang memimpin kosong, siapa yang menggantikan khalifah selanjutnya. Namun kemudian ada Abdullah bin Sabah, seorang gubernur Mesir yang mengusulkan agar Ali bin Abi Thalib ini menjadi khalifah. Nah, usulan ini juga disetujui oleh mayoritas umat Islam, namun ada beberapa orang yang menolak, seperti Muawiyah bin Abi Sofyan. Kenapa? Karena menurut Muawiyah bin Sofyan yang paling penting pertama adalah mencari siapa pelaku pembunuhan dari Utsman bin Affan ini. Nah, jadi itu proses pengangkatan Ali menjadi khalifah. Kemudian apa saja sih yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib ya, atau prestasi-prestasinya dalam memimpin ya. Kalian bisa buka halaman 104 ya, 104. Di situ ada perkembangan dalam bidang pemerintahan, menarik kembali tanah milik negara, sampai halaman 106. Nah, di situ kalian bisa baca ya. Kemudian itu nanti akan keluar di PG dan juga uraian. Makanya kalian harus dihafalkan prestasi apa saja yang diraih oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tokoh yang ahli dalam ilmu nahwu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya. Kalian kalian bisa lihat di dalam halaman 106 itu ada di perkembangan dalam bidang ilmu bahasa. Di situ tokoh ahli atau dalam ilmu nahwu pada masa Ali bin Abi Thalib ada Abu Aswad Ad-Duwali ya, yang mengarang pokok-pokok ilmu nahwu seperti titik, menaruh titik, kemudian ada harokat, sekarang itu adalah jasa beliau ya. Oke, alhamdulillah review pada kesempatan kali ini sudah selesai. Silakan dipelajari baik-baik, semoga dapat mengerjakan soal-soal secara maksimal. Ya, soalnya ada 30, 25 pilihan ganda dan esai 5. Kalau ada yang belum paham atau belum mengerti, silakan boleh WA ke Ustadz ya, Ustadz tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.